Uridu an nas'ala kunna an darsinal madhi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, yaitu pelajaran kelima, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin, yaitu untuk apa? Untuk murajaah. Jadi tujuan saya menanyakan pelajaran yang dulu-dulu adalah untuk murajaah. Baik. Sudah siap semuanya? Yang hadir baru 7 ya. Khair insyaallah. Ini mewakili kita semua. Jadi insya Allah yang lain bisa mengikuti di YouTube insya Allah. Tapi saya mohon bagi yang tempatnya kondusif dan bagus untuk aktif, saya mohon untuk di-unmute saja, nggak apa-apa. Insya Allah bermanfaat. Di-unmute saja biar nanti ketika menjawab tidak mencet-mencet terus. Unmute, mute, unmute, mute, gitu ya. Kalau bisa kita lost saja. Kalau memang tempatnya kondusif, tidak ada yang ramai, lebih baik di-unmute saja nggak apa-apa. Tapi kalau emang terpaksa harus di-mute, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau nanti ditanya, silahkan di-unmute ya. Dalam keadaan apapun. Baik. Ada soal awal. Mada darusna fihi? Apa yang kita pelajari di pelajaran pertama? Ada. Apa itu dalam bahasa Arab? Ismul isyarah. Ismul isyarati lil mufradi ya, lil mufradil mudzakaril qaribi. Baik. Jadi kata tujuk yang menunjukkan yang mufrad, Bu ya. Mufrad itu apa, Bu? Yang tunggal. Tunggal. Mudzakar itu apa? Laki. Laki-laki. Laki. Ciri-ciri laki-laki itu apa, Bu? Nah, pada dasarnya asli kata bahasa Arab itu ada laki-laki, Bu. Aslinya, Bu ya. Tapi karena ada tak marbutoh, nah itu dianggap mu'annas, gitu ya. Dianggap apa, Bu? Mu'annas. Kayak kemarin kita sudah belajar yang ada tak marbutoh itu apa, Bu? As-sa'atu ya. Selain as-sa'ah apa, Bu? Sa'atun. Bahasa Arabnya sa'atun. Ada lagi selain itu? Nggak ada ya? Nah, nanti insya Allah ada mu'annas yang lainnya yang lebih banyak nanti di pelajaran ke-6, insya Allah. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri mu'annas itu adalah mempunyai kaidah, yaitu tak marbutoh, yaitu digabungkan atau diakhiri dengan huruf apa, Bu? Tak marbutoh, yang mana taknya nyambung dari ujung ke ujung. Tak marbutoh, gitu ya. Nah, kalau mudzakkar ciri-cirinya gimana, Ustadz? Nah, mudzakkar ciri-cirinya ya nggak ada, karena dia aslinya, Bu ya. Semua kata bahasa Arab itu aslinya apa, Bu? Mudzakkar, gitu ya. Jadi nggak ada kaidahnya. Nah, berarti kalau mu'annas itu berarti cabangnya, gitu ya. Far' lawan katanya aslun itu adalah far'un. Gitu, Bu ya. Jadi cabangnya asal adalah far', walaupun memang cabangnya cuma satu, yaitu apa? Yaitu mu'annas. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Mudzakkar kaidahnya apa, Bu? Ada atau tidak? Halo? Ada. Tuh, masa ada. Baru dikasih tahu. Mudzakkar itu adalah asli. Jadi tidak ada kaidahnya. Ya, asli dari kata bahasa Arab yaitu mudzakkar. Tidak ada kaidahnya sama sekali. Nah, kalau mu'annas gimana? Nah, yang kita pelajari kaidahnya baru satu. Apa itu, Bu? Diakhiri tak marbutoh. Nah, diakhiri dengan tak marbutoh, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa membedakan antara mudzakkar dengan mu'annas? Bisa ya? Insyaallah, Ustaz. Jadi yang kebanyakan kata bahasa Arab yang kita pelajari, oh iya di semester lagi. Di bab ketiga itu kan ada kosakata banyak, dan di antara itu ada yang diakhiri tak marbutoh, yaitu apa? Jannatun. Nah, berarti jannatun termasuk mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Ada lagi nggak, Bu? Jannatun. Kayaknya ada deh satu lagi deh. Sholatun, Ustaz. Sholatun, sahih.
itu juga mu'annas. Apalagi dan lain sebagainya ya. Jadi intinya yang di pelajaran 3 itu yang diakhiri tak marbutoh juga harus dianggap mu'annas gitu ya. Makanya yang kemarin di PR pelajaran 3 yang ada yang jawab, Ustaz kok ini salah padahal maknanya betul kan. Nah, tapi dalam kaidah salah karena ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya tidak boleh dikasih kata sifat mudzakkar gitu Bu ya. Nanti kita akan pelajari mu'anas, fokus mu'anas di pelajaran ke-6 dan seterusnya insya Allah. Baik. Kemudian ismul isyarah yaitu mufrad ya. Mufrad, mudzakkar. Tadi mudzakkar kita bahas tidak asli dari kata bahasa Arab itu adalah mudzakkar. Iya. Kemudian satu lagi apa Bu? Lil qarib, yaitu bendanya harus dekat. Kemudian ada watul istifham di pelajaran pertama apa saja Bu? Terus Amaman. Maman, sahih. Amaman, ada hamzah. Namanya itu dinamakan hamzatul istifham ya, hamzah. Jadi namanya hamzatul istifham. Di sini artinya apa Bu? Apakah? Apakah, sahih. Jadi kalau ma untuk akil atau ghairu akil, Ghairu akil. Nah, ghairu akil, sahih. Kemudian kalau seterusnya, kalau man, jadi untuk apa? Akil. Akil, ahsan. Baik. Terus, mada darasna fid darsi tsani? Apa yang kita pelajari di pelajaran kedua? Zalika. Naam, dzalika, yaitu ismul isyarah apa? Bedanya dengan hada apa? Nah, kalau yang hada lil qarib, kalau dzalika lil ba'id. Yang lain sama ya. Lil mufrad sama-sama lil mufrad, sama-sama lil mudzakkar. Gitu ya. Kemudian ada watul istifhamnya sama dengan pelajaran pertama. Baik, mada darasna fid darsi tsalits. Apa yang kita pelajari di pelajaran ketiga? Apa? Apa itu? Al wa atharuha fil kitabati wal makna. Apa artinya? Dan berpengaruhnya di tulisan dan pengaruhnya di dalam Penulisan tulisan dan makna. Di dalam tulisan dan makna. Kalau tulisan mudah ya insya Allah ya. Kalau pakai tanwin berarti tidak boleh pakai al. Istilahnya tidak akan jodoh Bu ya. Tidak akan jodoh al dengan tanwin. Jadi kalau ada al ya tanpa tanwin. Kalau tidak ada al ya harus pakai tanwin. Kecuali beberapa kata seperti yang kita pelajari pelajaran keempat nanti ya. Nanti kita bahas di murojaah nanti. Terus, kemudian apalagi secara makna sekarang. Bahas secara makna. Kalau pakai al maknanya gimana Bu? Kalau pakai al maknanya gimana? Menjadi ma'rifah. Ma'rifah artinya apa? Syai'un mu'ayyanun atau benda yang sudah ditentukan. Nah, makanya di sini kalau ada ucapan salam, Assalamualaikum, itu kan pakai ma'rifah Bu ya. Yang mengucapkan salam pertama, Assalamualaikum. Nah, itu pakai ma'rifah karena kita tahu bahwasanya keselamatan itu pasti dari siapa Bu? dari Allah. Keselamatan itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Makanya kita harus pakai ma'rifah. Nah, sedangkan kalau kita jawabnya waalaikumsalam, berarti salamnya ini berarti dia nakirah atau ma'rifah Bu? Karena nggak ada alnya kan? Berarti dia nakirah. Kalau nakirah maknanya bisa dipertanyakan, bisa jadi keselamatannya dari orang lain atau dari yang lain gitu kan? Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya harus apa Bu? Waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam nanti dikira waalaikumsalamun alaikum. Nanti dikira seperti itu. Gitu ya. Kita harus jawabnya yang lengkap karena kita sudah sudah apa Bu? Belajar bahasa Arab. Maka wajib kita amalkan waalaikumssalamu.
Siap ya? Mulai hari ini kita harus menjawab salam. Waalaikumsalam. Mau lengkap boleh. Jadi memang dalam syariat Islam lebih bagus kalau disalami lengkap kita harus jawab lengkap. Kalau disalami assalamualaikum saja kita jawab boleh waalaikumsalam saja nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kita jawabnya lebih lengkap lagi, malah lebih bagus lagi. Baik, ada pertanyaan? Jadi intinya maknanya beda ya. Kalau ma'rifah berarti bendanya sudah ditentukan. Kalau nakirah berarti apa Bu? Bendanya belum ditentukan. Gitu ya. Syai'un ghairu mu'ayyanin. Kemudian apalagi di pelajaran ketiga? Masih tentang al ya. Al-qamarnya sama apa Bu? Al-syamsiyah. Yang mana membahas perbedaannya apa Bu? Al-qamarnya sama syamsiyah. Kalau al yang perbedaan yang saya kasih kemarin. Kalau al-qamarnya pasti apa? Tuktabu wa tuntoku. Kemudian yang syamsiyah tuktabu terus wala tuntoku. Masya Allah. Gitu Bu ya. Wala tuntoku. Jadi kalau yang pertama Komariah tuktabu wa tuntoku artinya apa Bu? Dia tertulis dan terucapkan. Kemudian kalau yang kedua al-syamsiyah dia tertulis juga tapi lamnya sama sekali tidak dibaca. Gitu ya. Lamnya sama sekali tidak dibaca. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, mungkin cukup itu dulu murojaah di pelajaran ketiga. Baik, pelajaran keempat. Madza darasna fi darsil rabi'? Apa yang kita pelajari di pelajaran keempat tentang apa? Ba'du hurufil jari. Baru kita selesaikan pekan lalu ya. Ba'du hurufil jari. Apa itu, Bu? Sebagian dari huruf-huruf jar. Huruf-huruf jari itu apa yang kita pelajari? Fi, ala, min, ila. Pada dasarnya fi, ala, min, ila itu sebenarnya tidak ada maknanya jika sendirian Bu ya. Yang namanya huruf itu kalau sendirian itu tidak punya makna Bu. Jadi pahami? Beda sama kitabun, qalamun, maktabun itu punya makna sendiri. Tapi kalau fi'ala dia tidak akan punya makna kecuali dengan kata yang lainnya. Gitu ya. Apa Bu? Fi'ala min ila itu tidak mempunyai makna kecuali apa? Dengan kata yang lainnya. Memang kebanyakan fi itu artinya di atau di dalam. Ala itu kebanyakan dipakai ketika maknanya apa? Di atas. Kemudian apalagi Bu? Min itu dari, ila itu apa? Ke, ya kan? Ila itu apa? Ke. Tapi di sini memang ini berdasarkan kebanyakan yang dipakai ya. Berdasarkan kebanyakan yang dipakai. Tapi pada hakikatnya huruf jar itu punya makna atau tidak Bu? Kalau sendirian? Tidak punya makna kalau sendirian. Fi. Tapi memang di kamus dikasih tahu ya, fi di dalam atau di itu sebenarnya berdasarkan pemakaiannya, berdasarkan apa? Tiap kita praktekkan di dalam bahasa Arab. Itu berdasarkan seperti itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada maknanya sama sekali gitu. Ada pertanyaan? Baik. Setelah itu apalagi yang kita bahas di pelajaran keempat yaitu ada waktu istifham lagi, yaitu apa? Tambahkan aina. Mana aina? Di mana? Yaitu as-su'alu 'anil makan. Pertanyaan menanyakan apa? Tempat. Kemudian apalagi min aina sama menanyakan tentang tempat. Kemudian satu lagi mada. Mada itu artinya sama seperti apa? Yaitu untuk yang ghairu akil. Baik. Ada satu lagi di pelajaran keempat, apa itu? Al-alamul apa Bu?
Al-alamul mu'annatsu la yunawwanu. Apa artinya? Al-alamul mu'annatsu la yunawwanu, kata sebuah nama, Bu ya, nama yang sudah ditentukan itu al-alam. Yang dimaksud di sini adalah nama orang. Nama orang yang mu'annats itu tidak boleh apa, Bu? Bertanwin. Masya Allah, sahih. Yaitu tidak boleh tanwin. Beda sama nama-nama laki-laki yang kita pelajari. Muhammadun, Abbasun, Khalidun, Hamidun. Apalagi, Bu? Mahmudun belum kita pelajari ya. Ada Ammarun dan lain sebagainya. Itu nama laki-laki harus pakai tanwin. Sedangkan kalau perempuan ada Ruqayyah tuh, ada apalagi Aisyah tuh, Khadijah tuh, kemudian Zainabu, Maryamu dan lain sebagainya. Itu semua nama perempuan tidak boleh apa, Bu? Tanwin. Baik. Nah, kalau kayak gini, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, prakteknya kita ini aja dulu. Kita break dulu. Kita istirahatkan dulu. Langsung ke pelajaran kelima saja ya. Ad-darsul khamis. Yakin nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung menuju pelajaran kelima. Baik. Mada sanadrusu fid darsil khamisi. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran kelima? Nah, siap-siap ya. Pelajaran kelima, fihi salah satu mabahitha. Di dalamnya ada 3 pembahasan terpenting, yaitu apa saja? Al-mudhafu wal mudhafu ilaihi. Silakan diharokati. Al-mudhafu wal mudhafu ilaihi. Sudah? Halo, sudah atau belum? Udah, Ustaz. Baik. Kemudian yang di dalam kurung silakan dikasih tanda fathah saja. Ya, itu bacanya ya. Yaitu apa? Harfun nidai wal munada. Harfun nidai wal munada. Jadi maksudnya ya itu adalah harfun nida. Kalau kemarin harfu jar itu kita sudah pelajari, sekarang kita belajar harfun nida. Harfun nidai wal munada. Sudah diharokati? Udah, Ustaz. Ustadz. Kemudian hamzatul wasli. Nah, nanti hamzatul wasli nanti saya jelaskan secara rinci, Bu. Mau nggak, Bu? Jadi nanti perbandingan hamzatul wasli dengan hamzah yang lawannya, yaitu hamzatul qat'i. Kemudian kita bandingkan juga hamzatul wasli dengan alif. Nah, gimana, Bu? Setuju nggak, Bu? Saya jelaskan secara detail. Walaupun memang di kitab ini hanya dijelaskan hamzatul wasli saja. Tidak dijelaskan hamzah yang lain, yaitu hamzatul qat'i, apalagi bahas alif. Gimana, Bu? Setuju? Setuju, Ustaz. Insyaallah. Ya, silakan diharokati hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Sudah? Ya. Nah, sekarang maknanya ya. Al-mudhafu itu benda yang dimiliki. Secara makna ya. Al-mudhafu itu adalah benda yang dimiliki. Kemudian al-mudhafu ilaihi itu yang memiliki. Gitu ya. Itu pemiliknya, istilahnya adalah pemiliknya. Itu secara makna. Sebenarnya kalau pada umumnya, ini secara makna yang ada di pelajaran kelima, Bu ya. Pada umumnya itu adalah sebenarnya kasih 2 makna, Bu ya. Kalau mudhaf itu benda yang disandarkan, yaitu tembok ya. Benda yang disandarkan kita analogikan seperti tembok. Wal mudhafu ilaihi itu seperti kita kalau kita menyandar ke tembok. Gitu ya, bersandar kepadanya, gitu. Paham nggak, Bu, maksud saya? Jadi secara khusus makna dari mudhaf dan mudhafun ilaih di pelajaran ini itu adalah mudhaf itu benda yang dimiliki, mudhafun ilaih wal mudhafu ilaih itu adalah
pemiliknya, gitu ya. Pemiliknya atau apa? Yang memiliki ya, atau yang memiliki. Nah, tapi secara umum al-mudhofu itu adalah benda yang disandarkan. Kamu ada al-mudhofu ilaih itu bersandar kepadanya. Jadi sesuatu yang bersandar kepadanya. Itu secara umum ya, secara umum. Kalau kita analogikan mudhof itu tembok, mudhofun ilaih itu apa, Bu? Kita yang bersandar. Ibu belajarnya sambil nyandar tembok nggak, Bu? Berarti Ibu Iya, yang menjadi mudhofun ilaih, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita jelaskan judulnya dulu saja ya, judulnya dulu, nanti baru ke rinciannya masing-masing setiap pembahasan. Ya, harfunida. Harfunida itu apa? Huruf kegunaan untuk berfungsi untuk memanggil. Wal munada itu seseorang yang dipanggil, gitu ya. Munada itu apa, Bu? Seseorang yang dipanggil. Munada. Hamzatul wasli ini sudah jadi istilah bahasa Arab, tidak bisa diterjemahkan. Nah, nanti kita akan bahas secara lughahnya. Jadi kita bahas secara rinci di dalam pembahasan di hamzatul wasli nanti. Baik. Al-an nahdu ilal mabahasil awwali. Kita menuju ke pelajaran ke poin pertama. Ini sudah diharokati ya. Silakan diharokati lagi sama harokatnya al-mudhofu wal mudhofu ilaihi. Nah, tadi secara khusus artinya apa, Bu? Mudhof itu benda yang disandarkan. enggak, secara khusus di pelajaran ini. Benda yang dimiliki. Benda yang dimiliki. Wal mudhofu ilaihi apa? Sang pemilik ya, pemiliknya. Nah, pemiliknya. Nanti di sini ada dua karakter, Bu ya. Ada dua karakter di mudhofun ilaihnya. Nanti kita bahas insya Allah. Di mudhofun ilaihnya nanti ada dua karakter. Yang pertama karakter yang pakai al, yang kedua karakter yang tanpa al, yaitu nama orang. Gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas setelah ini. Kitabun ditambah Muhammadun, kalau kita jadikan, ini kan terdiri dari dua kata, Bu ya. Kitabun sama Muhammadun. Kalau kita jadikan susunan al-mudhofu wal mudhofu ilaihi, itu menjadi kitabu Muhammadin. Nah, kitabu apa, Bu? Muhammadin. Nah, tadi kan kitabun, buku Muhammad, ya Muhammad. Tapi kalau kita gabungkan, Kitabu Muhammadin jadi apa? Bukunya Muhammad. Gitu ya. Maknanya bukunya apa, Bu? Muhammad. Baik. Di sini yang mudhof yang mana, Bu? Kitabu. Kitabu. Sahih. Benda yang dimiliki, Bu ya. Yaitu kitabu. Terus sang pemilik yang mana? Mudhofun ilaih yang mana? Muhammadin. Sahih. Nah, di antara dua kata ini perubahannya apa, Bu? Dari yang awal dan sebelumnya. Nah, kalau yang kitabun menjadi kitabu, apakah dia tanwin, Bu? Tidak. Tidak ya. Jadi ciri-ciri mudhof atau syaratnya mudhof itu tidak boleh tanwin ya. Biasanya kalau tidak boleh tanwin itu ada alnya. Nah, di sini ada alnya nggak, Bu? Nah, tidak ada ya. Nah, jadi kebalikannya di pelajaran ke-3. Kalau 3 ada al pasti tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin pasti tidak ada al. Nah, di sini di mudhof tidak ada keduanya. Gitu, Bu ya. Enggak ada al, tidak ada tanwin. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Tidak ada al dan tidak ada tanwin. Silahkan dijabarkan sendiri. Nah, di sini dalam bahasanya di sini coba dilihat nahdhifu at-tanwina. Silakan diharokati keterangan dari kitabunya. Nahdhifu at-tanwina indal idhofah. Nahdhifu tanwina indal idhofati. Maksudnya apa? Menghapuskan tanwin ketika dia menjadi mudhof. Sampai sini ada pertanyaan? Terlalu cepat nggak, Bu? Santai aja, Bu ya. Coba
Gimana tadi? Kitabu. Coba dilihat kitabu. Perubahannya apa sebelumnya? Yaitu kitabun kan dari kata kitabun. Nah, jadi perubahannya apa, Bu? Kitabun menjadi kitabu perubahannya apa? Tidak ada tanwin. Tidak ada Tanpa tanwin. tanwin. Nah, yaitu tanpa tanwin. Biasanya kalau di pelajaran ketiga, kalau tanpa tanwin itu dikasih apa, Bu? Dikasih Al. Ya kan? Itu. Biasanya dikasih al. Tapi di sini malahan tidak ada keduanya karena dia sebagai mudhof. Jadi kalau kita simpulkan mudhof itu ciri-cirinya ada berapa, Bu? Dua ya, tanpa al dan tanpa tanwin. Bisa dipahami, Bu? Apa, Bu, tadi? Ciri-ciri mudhof tanpa Tanpa al dan Nah, tanpa al dan tanpa tanwin. Nah, maka di sini keterangannya di tanwinnya saja, Bu ya. Nahdifut tanwina indal idhofati. Sudah dialokasi semua? Nahdifut tanwina indal idhofati. Artinya apa? Kita menghapuskan tanwin ketika dia jadi mudhof. Nah, terus apa yang terjadi dengan Muhammadin? Perubahannya apa, Bu? Tadi kan Muhammadun, kok menjadi Muhammadin? Nah, itu istilahnya apa, Bu? Kalau berubah menjadi kasrah, menjadi apa? Majrurun, gitu ya. Menjadi apa, Bu? Majrurun. Nah, tapi sebelumnya di sini tidak boleh kita katakan kitabun Muhammadin, gitu ya. Kitabun Muhammadin nggak boleh. Kemudian nahdifu al-indal idhofati. Jadi ada dua kan keterangannya, syaratnya. Jadi tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Sekarang diharokati nahdifu al-indal idhofati. Nahdifu al-indal idhofati. Tidak boleh kita katakan al-kitabu Muhammadin, nggak boleh. Salah besar. Kitabun Muhammadin, al-kitabu Muhammadin. Salah besar. Jadi alnya hilang, tanwinnya juga hilang. Gitu ya. Alnya hilang, tanwinnya juga harus hilang. Kitabu. Gitu ya. Terus, apa yang terjadi di kata Muhammad? Yaitu, apa, Bu? Majrurun. Ya. Ini Muhammad, kata Muhammad ini adalah nama orang. Nama orang pakai tanwin nggak, Bu? Kayak Abbasun, Ammarun, Khalidun. Itu semuanya pakai tanwin nggak, Bu? pakai Ustaz. Oke, Ustaz. Tidak ada tanwin kan pada dasarnya. Jadi semua nama orang laki-laki tidak ada tanwin. Otomatis kalau nggak ada tanwin, nggak ada al, astagfirullah. Nah, jadi dikata Muhammadun, dikata Ammarun, nama orang laki-laki apalagi, Bu? Khalidun, terus apalagi? Hamidun, dan lain sebagainya, itu semuanya tanpa al, ya kan? Semua nama orang laki-laki kan di sini tidak ada alnya. Dan kalau tidak ada alnya harus tanwin. Nah, di sini kalau majrur biasanya kan hanya kasroh saja. Kalau di pelajaran lalu, ya kan, di pelajaran keempat itu kan hanya kasroh saja, Bu ya. Itu dikarenakan ada al. Misalkan fil hammami, misalkan apalagi minal yabani. Nah, itu kan pakai al semua. Tapi kalau di sini nggak pakai al, harus ada tanwin, maka majrurnya dengan kasroh tanwin. Seperti itu, Bu ya. Nah, jadi nggak boleh kita katakan kitabu Muhammadi. Di sini kan nggak ada al, jadi harus pakai tanwin, Bu ya. Kitabu Muhammadin. Jadi kalau kita simpulkan, kalau mudhafun ilaih itu yang penting intinya adalah majrur, ya. Kalau nggak ada al, majrurnya dengan tanwin, yaitu kasroh tanwin. Kalau ada al, nanti insya Allah kita bahas setelah ini, itu tidak ada tanwinnya, pasti kasroh saja. Nggak ada tanwin berarti kasroh saja, gitu ya. Nah, nggak boleh kita katakan di sini kitabu Muhammadun, harus Muhammadin. Nah, di sini coba dilihat contoh yang lain yang paling kiri, maktabul mudarisi. Nah, coba dilihat maktabul mudarisi. Apa artinya, Bu? Mejanya Pak Guru.
Ya, mejanya Pak Guru. Nah, di sini maktabu apa Bu yang terjadi? Ada al atau tidak? Nggak ada. Ada tanwin atau tidak? Tidak ada. Berarti dia sebagai mudhof. Jadi kalau nggak ada al, nggak ada tanwin, itu pasti jadi mudhof. Ya. Kita lihat mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaih, apa yang terjadi? Harus apa Bu? Majrur. Nah, kalau di sini majrurnya hanya kasroh. Kenapa kok bisa hanya kasroh? Padahal tadi di kata Muhammadin dia pakai tanwin. Kenapa ini terjadi, Bu? Ada al. Nah, Masya Allah. Jadi dia tanpa tanwin karena ada al. Masya Allah. Gitu ya. Jadi selain nama orang, kita harus tambahkan al di mudhofun ilaih. Selain nama orang ya, terserah Ibu. Misalkan rumahnya siapa? Rumahnya dokter, Pak Dokter. Gimana Bu? Rumahnya Pak Dokter. Berarti apa? Baitut Tobi bi. Apa Bu? Baitut Tobi bi. Nah, jadi dia tanpa tanwin karena at-tobi pakai al gitu ya. Jadi selain nama orang itu apa Bu harus dikasih al mudhofun ilaihnya, otomatis berpengaruh di tanwinnya. Maka tanwinnya harus hilang. Majrurnya hanya kasroh saja seperti majrurnya ketika kita pelajari di pelajaran keempat gitu ya. Fil matbafi, fil hammami, fil baiti, minal baiti, minal apa lagi? Minal hammami. Jadi itu majrurnya biasanya pakai al gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung baca dulu ya. Kita baca dua contoh ini, perbandingan dua contoh ini. Jadi contoh yang pertama yaitu yang punya atau yang sang pemilik itu nama orang sama sang pemilik yang bukan nama orang. Gitu ya. Yaitu tanpa tanwin dan harus dikasih al. Gitu ya. Intinya apa Bu? Mudhofun ilaih harus apa Bu? Majrur. Cuman bedanya ada yang majrur dengan tanwin, ada yang majrurnya tanpa tanwin. Seperti itu. Baik, nakra jama'atan. Kitabu Muhammadin. Ayo. Kitabu Muhammadin. Nah, baik. Kemudian maktabul mudarrisi. Ayo. Mudarris. Coba hati misalan min indika. Coba siapa yang mau memberikan contoh? Jadi penggabungan dua kata, Bu. Bu Rina siap? Bu Rina sudah siap belum, Bu Rina? Kemarin sempat nggak enak badan ya, Bu Rina ya? Iya, kemarin masuk Ustaz. Iya, maksudnya tapi masih nggak enak badan. Maksudnya waktu itu nggak enak badan. Mas, udah sembuh kan? Udah. Alhamdulillah. Udah sehat berarti ya. Apa contoh yang lain? Misalkan Ibu mau memberikan contoh yang lain nggak, Bu? Benda yang dimiliki sama pemiliknya, sebutkan. Entah mau pemiliknya nama orang atau bukan. Terserah Ibu. Bu Rina. Coba Bu, berikan contoh. Apa ya? Kitabu Aliyin. Masya Allah. Sahih. Kitabu mudhaf dan aliyin sebagai mudhafun ilaih. Masyita, coba buat contoh yang lain. Selain kata kitab, bendanya apa saja? Selain yang ada di sini, di slide, kitab sama maktab. Selain kedua benda ini. Terserah bendanya apa saja, hewan pun juga boleh, hewan. Qalamut thalibi. Naam, qalamut thalibi. Ahsanti, barakallahu fik. Ada yang ingin memberikan contoh yang lain? So, nggak ada ya? Baik. Nah, al-an nahtu ilal mabathitsani al-munada atau harfun nida sama al-munada ya. Jadi al-munada artinya apa, Bu? Al-munada artinya adalah yaitu benda yang dipanggil, benda lagi. Seseorang yang dipanggil ya, seseorang yang dipanggil.
Baik. Di sini dicontohkan ya ditambah Muhammadun. Ini mudah sekali, Bu. Mudah sekali. Semua orang yang dipanggil, nama orang, Bu, ya. Semua nama orang yang dipanggil itu akan hilang tanwinnya. Kalau sebelumnya ada tanwinnya, gitu ya. Akan hilang tanwinnya. Ustaz, kalau misalkan nama orang yang tidak ada tanwinnya gimana? Seperti nama perempuan tadi kan. Kayak Ruqayyah atau Aisyah tuh. Nah, ya udah tetap tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi tetap ya Fatimatu, ya Maryamu, ya Aisyah tuh. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau nama orang laki-laki yang sebelumnya ada tanwin, maka kalau ada ya, yaitu fungsinya panggilan, itu maka apa Bu perubahannya tadi? Perubahannya apa? Hilang tanwinnya. Nah, hilang tanwinnya, gitu ya. Jadi keterangannya ya itu adalah harfun nida, kemudian Muhammadu itu sebagai al-munada. Al-munada tadi apa? Seseorang yang dipanggil. Harfun nida ya alat untuk panggilan. Jadi suatu huruf yang berfungsi sebagai panggilan. Nah, nggak boleh kita katakan ya Muhammadun. Nah, harus hilang tanwinnya. Nahdifu at-tanwina. Silakan diharokati. Nahdifu at-tanwina. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, contoh yang lain Bu, ada yang bisa kalau misalkan Ammar dipanggil jadinya apa Bu? Ya, Ammar, Amar. Ammaru, ya Ammaru. Kalau Aliun dipanggil jadinya gimana? Ya, Ya Aliyu. ya Aliyu. Mudah Bu ya. Ini adalah kaidah yang paling mudah insya Allah. Nah, sekarang Hamzatul Wasli. Ini bisa setengah zaman begini, Bu. Karena kita bandingkan dengan alif, dengan hamzah yang lawan katanya wasal, sama dengan alif. Perbandingan dengan alif. Karena hamzatul wasal dengan alif itu bentuknya sama, Bu ya. Ada yang sama. Gitu. Hamzatul wasal itu bentuknya gimana, Bu? Bentuk dari hamzatul wasal. Halo? Alif ada kepala shotnya. Sebenarnya kepala setengah shot, jadi kepala shot atau bentuk dari setengah shot itu adalah hanya sebagai apa? Sebagai penolong saja atau pembantu saja biar kita bisa membedakan antara hamzatul wasal dengan alif. Nah, gitu ya. Pada dasarnya itu tidak tertulis atau tidak apa ya? Ya, tidak tertulis, gitu ya. Sebenarnya itu tidak tertulis. Dalam kaidah bahasa Arab itu tidak wajib ditulis. Jadi hamzatul wasal yang di atasnya ada kepala shot itu sebenarnya tidak wajib ditulis. Nah, kalau tidak wajib ditulis gimana caranya kita membedakan? Oh, ini hamzatul wasal, oh ini alif. Nah, bagaimana? Ya caranya dengan belajar. Gitu, Bu ya. Coba. Sebelum kita membahas ke alif, kita membahas hamzatul wasal itu sendiri. Hamzatul wasli artinya apa? Kenapa kok dinamakan hamzatul wasal? Kenapa, Bu? Ada yang tahu? Wasal itu artinya apa, Bu? Wasolaya silu dari kata wasal. Ada yang tahu ya? Di suatu hamzah yang mana dia itu langsung nyambung ke huruf yang lain gitu. Jadi wasal langsung sambung aja gitu. Jadi nggak diberhentikan. Nah, jadi kok bisa dikatakan seperti itu? Jadi hamzatul wasal itu adalah suatu huruf yang mana di awal kalimat itu pasti dibaca. Nah, di awal kalimat saja yang dibaca ya. Tapi kalau sudah di tengah, maka hamzahnya ini tidak dibaca. Otomatis kalau tidak dibaca, dia langsung nyambung ke huruf yang lainnya. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi hamzatul wasal itu hanya dibaca ketika apa Bu? Di awal kalimat. Gitu ya.
di awal kalimat. Nah, itu hamzatul wasl. Kalau di tengah kalimat dia tidak dibaca. Jadi langsung nyambung aja. Jadi langsung nyambung, tidak berhenti di hamzahnya itu. Bisa dipahami ya? Maka di sini dinamakan hamzatul wasl. Jadi dia langsung nyambung ke huruf setelahnya. Dia pasti ketulis, tapi dalam bacaan dia kalau di tengah kalimat tidak akan dibaca, gitu ya. Hamzatul wasl. Nah, sekarang kita membahas perbedaan antara hamzatul wasl dengan hamzatul qat'i, gitu ya. Baik, lawan katanya hamzatul wasl adalah hamzatul qat'i. Nah, jadi lawannya adalah apa, Bu? Hamzatul qat'i. Kita bahas dari sisi apa dulu, Bu? Dari sisi dia di penempatan dulu, Bu ya. Dari sisi penempatan dulu, letak di dalam kata itu hamzatul wasl itu gimana? Kalau hamzatul wasl selalu terletak di awal kata. Ingat, Bu ya, kata, bukan kalimat. Karena kalau kalimat hamzatul wasl bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat. Tapi di sini adalah kata. Misalkan tadi ada ibnun ya. Kata ibnun itu kan hamzahnya di awal kata, Bu ya. Jadi terletak selalu diletak adalah awal kata. Gitu, Bu ya. Hamzatul wasl selalu diletakkan di dalam awal kata. Nggak mungkin di tengah kata, nggak mungkin di akhir kata. Itu hamzatul wasl. Ingat, Bu ya. Selalu di apa, Bu, letaknya? Di awal kata. Di awal kata. Itu hamzatul wasl. Sedangkan hamzatul qat'i itu adalah dia bisa di setiap tempat, gitu ya. Bisa di awal kata, bisa di tengah kata, bisa di akhir kata. Itu hamzatul qat'i. Nah, Ustaz, maksudnya hamzatul qat'i itu apa sih? Nah, maksudnya tahu nggak, Bu? Lawan katanya wasal tak qat'i. Jadi berhenti di situ. Maksudnya hamzatul qat'i itu adalah selalu dibaca. Mau di awal kalimat, mau di tengah kalimat, mau di akhir di kalimat. Jadi hamzatul qat'i itu selalu dibaca. Maka di sini dinamakan qat'i. Jadi berhenti di hamzahnya dulu karena hamzahnya terbaca, gitu ya. Hamzahnya terbaca. Tadi di posisi dulu, Bu ya. Dari masalah posisi dulu ya. Hamzatul qat'i selalu apa, Bu? Bisa terletak di semua tempat. Bisa di awal kata, bisa di tengah kata, bisa di akhir kata. Kalau hamzatul wasli apa, Bu, tadi? Selalu terletak Halo? di awal. Di awal Selalu kata. terletak di awal kata. Nah, yang kedua tadi yang kita bahas, yang paling mudah, perbedaan dari segi bacaan. Nah, kalau hamzatul wasl hanya bisa dibaca di awal kalimat, ya. Tapi kalau hamzatul qat'i selalu bisa dibaca, mau di tengah, di awal, di akhir kalimat, ya. Itu hamzatul qat'i. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang terakhir dari segi bentuk. Nah, hamzatul wasli bentuknya hanya satu karakter, yaitu garis lurus saja, ya. Garis lurus saja. Kalau masalah tambahan di atasnya kepala shot itu hanya pembantu saja, Bu ya. Jadi tidak wajib ditulis seperti itu. Bisa dipahami? Yang wajib ya tulisan apa? Garis lurus saja seperti alif. Itu karakter dari hamzatul wasl. Sedangkan hamzatul qat'i, nah di sini ada berbagai bentuk. Ada 4 ya. Yang pertama adalah kita anggap satu paket ya. Yang pertama adalah terletak di alif, entah di atas atau di bawah. Kalau di atas, contohnya apa, Bu? Kemarin baru kita bahas yaitu hamzatul istifham A, ya kan? A itu pertanyaan apakah, itu A selalu di atasnya ada hamzah. Kalau di bawah alif itu apa, Bu? Insanun ya. Contohnya insanun atau apa ya?
banyaklah inna a'toina, inna itu pasti ada hamzahnya atau dan lain sebagainya. Itu Bu ya. Jadi di atas alif atau di atas atau di bawah alif. Karakter yang kedua itu di atas ya. Gitu ya. Di atas ya. Karakter yang ketiga di atas waw. Karakter yang keempat itu kalau bahasa imla'nya, bahasa kaidah bahasa tulisan kaidah bahasa Arab, tulisan kaidah tulisan bahasa Arab itu alas syatar. Alas syatar itu di atas garis. Jadi nggak di atas alif, tidak di atas waw, tidak di atas ya, tapi di atas garis. Nah, atau berdiri sendiri. Terserah Ibu mau menamakan apa. Yang penting dia berdiri sendiri di atas garis gitu. Jadi ada berapa karakter Bu hamzatul qat'i? 4. Ada 4 ya. Nah, di bawah alif dan di atas alif. Kemudian apa Bu? Di atas ya. Kemudian di atas waw. Satu lagi apa? Berdiri Sendiri. sendiri. Nah ini ilmu baru Bu ya. Nggak ada di buku ini. Tapi saya nggak tahu. Kalau pengajar yang lain nggak tahu dibahas apa nggak. Kayaknya sih nggak. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini selesai perbandingan antara hamzatul wasal dengan hamzatul qat'i. Sudah paham ya di sini ya? Ada pertanyaan nggak? Perbandingan keduanya. Jadi hamzatul qat'i selalu dibaca dimanapun dia. Hamzatul wasal hanya dibaca di awal kalimat. Kata. Kemudian secara letaknya, tempatnya hamzatul wasal harus di apa, Bu? Di awal kata. Ya, nggak mungkin di tengah kata, nggak mungkin di akhir kata. Dan letak hamzatul qat'i apa Bu? Seluruh tempat. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Dan karakter hamzatul wasal hanya satu. Yaitu apa Bu? Seperti alif. Nah, seperti alif. Kemudian karakter hamzatul qat'i ada berapa? 4. Ada 4. Insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perbandingannya dengan alif. Nah, alif dengan alif. Alif atau hamzatul wasl. Alif dengan hamzatul wasl. Kita bahas dari segi letak dulu. Letak ya, segi letak. Paling mudah kayaknya segi letak deh. Ya. Letak hamzatul wasl sudah kita bahas yaitu di awal kata pastinya. Nah, sedangkan alif tidak mungkin di awal kata. Ya. Alif tidak mungkin di awal kata. Ada nggak alif di awal kata, Bu? Saat ini alif lam kan di awal kata. Bukan. Alif lam itu seharusnya itu adalah hamzatul wasl. Karena dia dibaca di awal kalimat. Ya nggak, Bu? Ya kan? Nah, letak alif itu selalu di tengah atau di akhir. Gitu, Bu ya. Alif selalu di tengah atau di akhir. Sedangkan hamzatul wasl tadi sudah kita bahas selalu di awal kata. Nah, terus dari segi bacaan. Nah, dari segi bacaan, hamzatul wasl sudah kita bahas, yaitu di awal kalimat selalu dibaca. Sedangkan alif itu sebenarnya nggak dibaca sama sekali. Dia fungsinya apa? Memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Ya nggak, Bu? Nah, makanya dia tertulis selalu di tengah atau di akhir karena membutuhkan huruf sebelumnya, yaitu misalkan babun. Itu kan ada alif, Bu ya. Nah, alif ini terletak di mana? Di tengah kan? Apakah dia dibaca? Sebenarnya nggak pernah dibaca. Dia fungsinya apa? Hanya memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat apa, Bu? Fathah. Gitu, Bu ya. Jadi alif sebenarnya tidak dibaca sama sekali. Sampai sini bisa dipahami perbedaan bacaannya? Nah, babun. Alif di terakhir misalkan apa? Ma, ya, ma. Itu kan di akhir kata kan? Mada alal maktabi, da. Itu kan terakhirnya alif kan? Nah, selalu di sebelumnya dia itu fungsinya hanya memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Gitu aja ya untuk dari segi bacaan. Nah, yang terakhir dari segi karakter. Karakter alif ada 2. Alif yang berdiri itu terletak
bisa dua tempat ya, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu alif yang berdiri. Kalau alif ada satu lagi yaitu alif bengkok. Alif bengkok. Itu bentuknya seperti ya tanpa titik. Oh, Ya, seperti di sini munada. Munada ini alif apa, Bu? Alif bengkok. Dan posisinya harus di akhir. Ingat, alif bengkok posisinya harus di akhir kata, Bu ya. Bukan akhir kalimat, tapi di akhir kata. Bisa dipahami? Nah, itu karakter dari alif. Sudah, insya Allah. Oh, Masya Allah, 10 menit doang pembahasannya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau karakter hamzatul wasl gimana? Ya udah satu, seperti yang kita bahas di di hamzatul qat'i tadi. Jadi pembahasannya intinya perbedaannya di segi bacaan, dari segi letak, terus satu lagi dari segi apa, Bu? Karakternya. Sampai sini ada pertanyaan? Afwan Ustadz mau bertanya. Ya, silakan, Bu. Yang alif berdiri tadi letaknya bisa di tengah sama di mana, Ustadz? Tengah sama akhir. Kalau alif. Misalkan yang di Ustadz, akhir tadi jazakallah khairan. mada, ya kan? Mada kan terakhirnya alif kan? Mada. Nah, kalau alif bengkok itu letaknya pasti di akhir, nggak ada yang di tengah. Al-munada ini di tengah pakai alif kan, pakai alif berdiri kan, dan di akhir pakai alif bengkok. Nah, makanya kita simpulkan alif bengkok selalu di akhir kata. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Masya Allah, nih nanti setiap pertemuan saya kalau bahas pelajaran 5, saya bahas perbedaan-perbedaan lagi, Bu ya. Gimana, Bu? Setuju nggak? Biar ingat terus. Ini memang nggak ada di ujian, tapi untuk wawasan kita ketika membaca Al-Quran, ketika membaca kitab yang lainnya. Oh, ini hamzatul qat'i atau hamzatul wasli, gitu ya. Nah, secara bahasa qat'i itu apa? Memotong. Jadi berhenti ketika membaca hamzah. Biasanya kan hamzah itu kalau sukun pita suaranya kan tertutup, ya kan, tidak terbuka sama sekali. Misalkan apa, Bu? Misalkan dikbun. Dikbun itu artinya apa? Artinya adalah serigala ya. Dikbun fa'akala dikbu. Misalkan seperti itu. Jadi berhenti dia. Dikbun, berhenti suaranya sejenak karena untuk mengucapkan hamzah itu. Nah, itu adalah hamzatul qat'i di situ. Dikbun. Kalau hamzatul wasl gimana? Yaitu menyambung terus. Dia nggak dibaca, tapi dia apa? Menyalurkan bacaan ke huruf berikutnya. Misalkan mas muka. Mas muka artinya apa, Bu? Kita belum belajar mas muka ya. Siapa namamu ya? Jadi kan seharusnya mais muka kan? Tapi karena dia di tengah kalimat, maka dia dibaca mas muka langsung ke sin. Jadi nyambung ke sin. Jadi bukan dipisah dengan hamzah wasl tadi. Jadi kalau bacaan nyambung, kalau tulisan tetap ada hamzahnya, tetap ada hamzahnya. Mas muka gitu ya. Mas muka. Jadi aslinya adalah mais muka, tapi ketika dibaca dengan kaidah yang benar itu bacanya apa? Mas muka. Tulisannya gini, Bu. Tulisannya alifnya ada 2. Bukan alif ya. Jadi satunya alif, satunya hamzatul wasl. Mas muka tulisannya seperti ini. Nah, jadi hamzah yang di tengah tidak akan dibaca, gitu ya. Jadi hamzah. Jadi bukan bacanya mais muka, tapi mas muka. Makanya dinamakan hamzatul wasl, dia nyambung ke sin, langsung ke huruf berikutnya. Saya dipahami, Bu ya? Ada pertanyaan? Nah, nggak ada ya. Insya Allah. Mungkin ya ini yang baru datang, Bu Cindy, Masya Allah. Bu Cindy baru gabung. Halo? ya Ustadz, Afwan. Maksudnya baru bergabung bahas alif tadi ya, hamzatul wasl ya? Iya, baru sampai yang Oh, Masya Allah. satu wasal. Ya kan, insya Allah nggak ada kata terlambat, Bu ya. Insya Allah dengan niat baik Ibu dapat pahala pasti.
Mas muka. Jadi seperti itu ya, mas muka. Jadi hamzahnya di sini tidak dibaca sama sekali. Ada pertanyaan? Kalau kita lanjut ke hiwar, kayaknya waktunya kurang cukup ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita baca dulu aja. Ntar Bu Cindy baru datang udah ditutup. Nanti yang lain sebelum-sebelumnya dilihat YouTube ya. Insya Allah Bu Siap. Cindy. Siap Ustaz. Insyaallah. Nah, di sini dicontohkan Ibnul Mudarisi ya. Ibnul Mudarisi. Dicontohkan Ibnul Mudarisi. Ayo. Ibnul Mudarisi. Apa artinya Bu? Ibnul Mudarisi? Putra Pak Guru. Anaknya Pak Guru. Nah, di sini susunannya seperti apa, Bu? Seperti kaidah sebelumnya kan, yaitu idhofah. Ibnu sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf Al-Mudarisi sebagai apa? ilaihi. Ilaihi. Nah, sekarang kita baca dulu sama-sama nakal jamatan Ibnul Mudarisi. Ayo. Ibnul Mudarrisi. Nah, di sini yang di awal kalimat tuh huruf apa? Di awal kata, paling awal dan paling awal kata dan awal kalimat. Ini huruf apa, Bu? Ada kepala shot. Huruf hamzatul wasal ya. Sebenarnya hamzatul wasal sudah dibahas di Al-Qamariyah sama Al-Syamsiyah, Bu ya. Cuman nggak disinggung sama sekali. Tidak dibuka secara teori. Jadi hanya praktek saja. Ya kan? Hanya praktek saja. Tapi di sini lebih dibuka lagi secara terang-terangan bahwasanya ada hamzatul wasal di kata ibnu ya. Jadi sebenarnya al itu juga hamzatul wasal di dalam huruf sebenarnya. Al itu adalah huruf. Kemudian ibnun hamzatul wasal di dalam isem. Nanti ada juga hamzatul wasal di dalam kata kerja. Insya Allah ada. Jadi hamzatul wasal itu ada 3 macam. Ada yang di dalam huruf, di dalam kata benda, di dalam apa Bu? Kata kerja. Tapi yang kita pelajari di sini yang terbuka adalah di dalam isem ya, yaitu kata benda seperti itu. Nah, di sini dibaca apa enggak Bu hamzatul wasalnya? Halo? Hamzatul wasalnya dibaca atau tidak? Dibaca ya. Kenapa kok dibaca? Katanya hamzatul wasal hanya dibaca di awal kalimat. Nah, berarti alasannya yaitu karena dia terletak di awal kalimat. Nah, kayak tadi yang masmuka, hamzatul wasalnya di mana? Di tengah kalimat sehingga hamzatul wasalnya tidak dibaca sama sekali. Apakah tetap tertulis hamzahnya? Tetap ya. Hamzatul wasal tetap tertulis, gitu ya. Ibnul Mudarisi. Sebenarnya Al-Mudarisi ini, ini adalah contoh hamzatul wasal yang tidak dibaca di Al-Mudarisi. Memang mu'alifnya nggak tahu kenapa kok nggak dibahas sekalian gitu kan. Padahal hamzatul wasal di al itu adalah termasuk hamzatul wasli gitu ya. Jadi bukan alif lam, Bu. Ingat Bu ya. Al itu bukan alif lam. Seperti yang kita bahas tadi, alif itu selalu tidak akan dibaca. Dia hanya dibaca ketika fungsinya hanya adalah apa? Hanya memanjangkan huruf yang berharokat apa Bu? Fathah. Fungsinya itu saja. Nggak dibaca secara utuh, ya kan? Tidak bisa dibaca secara utuh alif itu. Sedangkan alif itu tidak mungkin diletakkan di dalam awal kata. Ya kan? Ada nggak alif di awal kata? Gimana bacanya kalau alif di awal kata? Yang bisa terletak di awal kata hanya hamzatul wasli. Dia memang harus di awal kata. Tidak mungkin hamzatul wasli itu di tengah kata. Makanya ketika di tengah ya nggak mungkin dibaca. Di sini Ibnul ya, bukan Ibnu Al-Mudarisi bacanya, tapi Ibnul Mudarisi. Tapi kalau seandainya kita hilangkan Ibnunya, maka kita bacanya Al kan Bu? Nah, bacanya Al. Gitu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz mau tanya. Ya, boleh Bu. Bu Dinar.
Untuk yang alif ini kan ada yang setengah domah, setengah shot. Itu Nah. selalu dibacanya I ya Ustadz. Jadi Ibnul gitu. Nah, kalau di dalam isem selalu i. Kalau al kan dia di huruf ya. Al itu termasuk huruf, maka dia selalu a. Jadi al qamariyah, al samsiah pasti dibaca a ketika di awal kalimat. Tapi kalau yang short itu hanya dibaca i ketika di awal kalimat, Bu ya. Catatan hanya di awal kalimat. Iya, Bu, Oh, benar. iya. Di awal kalimat selalu i. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Jadi nanti ada ibnun, ada ismun, ada apa lagi ya? Satu lagi. Kayak ada dua doang. Ismun sama ibnun aja di dalam kata. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu materi kita hari ini karena banyak sekali yang tidak hadir, biar ketinggalannya tidak terlalu jauh. Itu Bu ya. Ada pertanyaan? Jadi insya Allah kita masuk ke hiwar. Pekan depan masuk ke hiwar. Kemudian masuk ke tamarin. Tamarinnya lumayan banyak. Tapi sebelum kita tutup, kita akhiri dengan ini. Contoh berikutnya. Ketika ibnu di tengah kalimat. Ya. Ketika ibnunya di tengah kalimat, bacanya gimana? Bacanya adalah ainab. Langsung ke ba ya. Langsung ke ba. Karena dia wasol. Jadi dia dilangsungkan kepada ba. Disalurkan kepada ba. Bacanya. Aina banul mudarisi. Nah, coba nakra jama'atan. Karena ba'di aina banul mudarisi. Ayo. Aina Nah, artinya apa, Bu? Di manakah di mana anaknya laki-laki Pak Pak Guru? Di manakah anaknya Pak Guru? Baik, mungkin cukup ini saja dulu, Masya Allah. Ustaz, Afwan boleh tanya? Ya, boleh Bu. Silakan Bu Aprilia. Bedanya ibnun sama waladun itu apa, Ustaz? Kan artinya sama anak laki-laki. Oh, di situ nggak ada bedanya, Bu. Hanya sinonim, Bu ya. Sinonim. Sinonim persamaan, Bu. Persamaan pada kata. Nggak ada bedanya, Bu. Insya Allah. Ada lagi? Nggak ada ya? Ya, baik. Kalau misalkan, Bu ya, dalam penjelasan saya, kalau memang kecepatan silakan di tanbih. Tanbih itu apa? Diberi peringatan. Jangan takut, Bu. Saya nggak gigit, Bu ya. Saya nggak gigit.